Kalau sudah jelas, langsung kita mulai aja ya, karena tadi aku takutnya suaranya nggak jelas gitu. Kalau sekarang suaranya sudah jelas, Ibu Atvirani sudah siapkah dengan materi yang kece-nya yang tadi kita berdua udah discuss? Materinya bagus banget. Jadi teman-teman siap-siap terima materi dari Ibu Dokter Gigi Atvirani yang juga salah satu platinum leadernya di Young Living Indonesia. Dan saya akan mulai sebentar aja, mudah-mudahan cukup sebentar. Boleh tahu nggak kami berdua dikasih waktu berapa lama? Jadi kalau udah waktunya ditetotin. Teman-teman berkasih waktu kita berdua berapa lama ya? Kira-kira nih kita Soalnya kalau kita berdua ngomong, kayaknya nggak cukup 1 jam. 3 jam serius ya Udah Ciliza ya. 3 jam, Bu. Ciliza doang 3 jam yang lain 2 jam kata kakak Acel. Jamnya. Udah gitu berdua sama-sama nggak bisa berhenti ngomong jadi bingung gitu. Ya Ya, udah kalau sip. gitu aku mulai dengan Ningsia dulu ya. Eh, Bu Rani, saya izin pamit sebentar. Saya mau mulai dengan Ningsia dulu. Kamu aku remove dulu ya. Nanti Bu Rani akan masuk dengan mouthwashnya. Jadi teman-teman semua pagi ini kita akan bicara-bicara tentang bagaimana Ningsia tentunya teman-teman udah tahu untuk mendukung kesehatan. Semoga saya ini bisa membawakan dalam waktu singkat karena kita nggak akan panjang lebar bicaranya di pagi hari ini. Saya akan coba share, teman-teman boleh kasih tahu saya sudah terlihat dengan jelas atau belum. Tapi saya bikin dulu. Sebentar ya. Kayaknya kita nggak banyak sih ngobrol ningsianya. Kalau kebanyakan kasih tahu saya ya, jadi saya bisa cepat-cepat menyelesaikannya dengan baik. Duh, kok nggak bisa? Sebentar. Padahal tadi sudah di-set. Maafkan ya, setannya tadi udah. Oke, baik. Sudah terlihat full atau bagaimana teman-teman? Boleh tolong dikasih tahu ke saya? Aman ya dari Kakak Rahma. Umi, Ran, ini aku udah kelihatan full atau gimana ya? Sudah aman kah? Apa ininya? Slide-nya udah full. Udah full ya? Oke, baiklah. Kalau gitu mari kita mulai. Kita cerita-cerita di pagi hari ini. Ceritanya mudah-mudahan tidak terlalu berat. Aku izin sebentar tutup pintu ya. Sebentar aja. Oke, mari kita mulai. Jadi pagi hari ini kita mau cerita-cerita tentang Ningxia Red, beberapa fun fact tentang Ningxia Red. Lalu sebenarnya ada mungkin yang jarang kita bahas yaitu LBP dari Ningxia Red yang akan bisa berfungsi untuk apa aja. Kita bahas ya. Sekarang mari kita mulai. Oke. Jadi teman-teman semua, di sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit aja tentang Ningxia Red yang living perkebunannya. Kalau untuk teman-teman yang sudah berangkat kemarin ke farmnya Ningxia, pasti udah tahu. Jadi terletaknya memang di Provinsi Ningxia. Lalu lokasinya terpencil, kayaknya Ciliza, Bumai, itu udah pada ke sana dan melihat bahwa lokasinya sangat terpencil, tapi luasnya 267 hektar. Kebayang ya betapa besarnya perkebunan Ningxia kita di sana. Dan semua teman-teman seperti biasa, semua di Yang Living selalu ditanam secara organik, nggak ada pestisida, nggak ada herbisida, disianginya aja pakai tangan, sama kayak waktu saya ke Kroasia, yaitu salah satu perkebunan helichrysum kita, itu disianginnya juga menggunakan tangan, pakai pupuk organik dari kotoran kambing yang sama juga di mana-mana kita semuanya pakai pupuk organik. Jadi sekali lagi jangan takut dengan produk Yang Living yang semuanya pasti serba organik, pasti serba aman karena kita hanya menggunakan hal-hal yang non sintetik. Sampai disianginya aja pakai tangan gitu ya. Yuk, mari kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang Ningxia Red, teman-teman kelihatan nggak di sini bahwa teman-teman pasti udah tahu banget Ningxia Red itu punya khasiat yang luar biasa. Mulai dari A sampai Z tuh kayaknya ada semuanya gitu di Ningxia Red ya. Namun teman-teman sebenarnya tahu nggak sih Wolfberry yang kita punya ini, yang digunakan di Ningxia Red ini, itu benar-benar alami atau enggak? Karena ternyata ya, nih yang saya mau kasih lihat di sini nih, ini ada buah goji berry. Jadi Ningxia Red itu memang kandungan utamanya adalah buah goji berry yang ini. Ini tuh sebenarnya ada dua macam loh di pasaran.
Yang pertama, kalau teman-teman lihat di sini, jadi untuk memperpanjang umur simpannya dan meningkatkan tampilannya supaya lebih menarik. Ini saya buka ya, teman-teman lihat sendiri ya. Masih di seal, masih situ seal, masih punya yang living, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, nih ini masih di sale juga. Jadi agar lebih menarik di pasaran, sebagian besar goji berry itu difumigasi. Fumigasi itu maksudnya ini. Fumigasi itu maksudnya dia kayak diasapin dengan bahan-bahan kimia tertentu supaya dia lebih awet dan diberi warna supaya kelihatan cerah gitu. Nah, fumigasi ini berfungsi untuk supaya membunuh hama, membunuh jamur, membunuh bakteri, tapi memang warnanya juga lebih cerah kayak begini. Tapi kalau kita konsumsi jangka panjang, ini resikonya banyak. Kalau difumigasi, kalau menggunakan bahan kimia sintetik, gangguan hati, gangguan ginjal, masalah pernafasan, masalah kesehatan lainnya banyak. Jadi kalau teman-teman mau lihat, yang memang alami itu yang seperti ini, warnanya merah kecoklatan, oke? Ada ujung putih di bagian atasnya dan ketika direndam dia akan menghasilkan warna kuning pucat orange seperti ini. Jadi dia ujungnya putih, kemudian dia akan menghasilkan warna yang merah kecoklatan. Jadi dia tidak menghasilkan warna yang merah menyala seperti cabai gitu ya, enggak. Tapi kalau diwarnain nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Warna merahnya mencolok, tidak ada ujung putihnya. Ketika direndam dalam air, airnya jadi merah karena kan memang diwarnain ya. Atau bahkan nggak berubah warna. Tapi kalau yang asli memang tidak ada fumigasinya, direndam menghasilkan warnanya kuning pucat atau orange. Saya perlihatkan sebentar ya, saya stop share sebentar. Jadi memang nih ada ujung putihnya begini, teman-teman dia punya ujung putih dan warnanya dia nggak merah. Kalau teman-teman bisa lihat nih, warnanya tuh kecoklatan gitu ya, nggak merah cabe, nggak merah membahana, tapi warnanya kecoklatan begini. Terus teman-teman bisa lihat di sini tuh, memang dia ada ujung putihnya tuh. Nah gitu. Nah ini adalah yang asli yang tidak difumigasi, yang memang warnanya tuh merahnya bukan merah cabe, tapi merahnya tuh kayak gini tuh merah kecoklatan kayak gini nih. Kelihatan kayak tuh gitu. Nah, inilah perbedaannya aja udah kelihatan dari wolfberry-nya, dari buahnya, memang dia asli dan tidak difumigasi. Sementara yang satu lagi, warna merahnya merah keren, merah cabai itu justru adalah yang difumigasi atau diasapi gitu ya, diasapi dengan bahan-bahan kimia tertentu. Oke, sampai saat ini sudah cukup jelas. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Sudah kelihatan jelaskah materinya? Masih aman ya? Oke, terus fun fact berikutnya adalah, tahu nggak sih teman-teman sekalian bahwa sebenarnya Ningxia Red kita ini di dalam 60 mililiter Ningxia Red kita, ini kan Ningxia Red kita 60 mili ya segini ya. Sebenarnya diambil dari wolfberry segar sebanyak 420 gram. Jadi, jangan teman-teman kira nih syaratnya kesedikit yang ada di dalamnya wolfberry-nya. Enggak loh, nih syaratnya memang cuma 60 mili. Tapi diambil dari 420 gram wolfberry segar yang memang setara dengan 100 gram wolfberry kering. Tapi yang kita ambil memang diambil dari wolfberry segar. Bisa ya muat dalam 60 mili seperti ini, gimana caranya ya gitu ya. Ini ada teknologi yang memang digunakan di pabrik kita yang bisa mengkonsentrat 420 gram seperti ini sehingga cuma menjadi 60 mililiter nih syarat seperti ini. Kita lihat ya. Jadi ini dia teman-teman. Ini dia teknologi mutakhir yang memang dibuat, dilaksanakan supaya bisa mengkonsentrat 420 gram wolfberry segar yang ini menjadi cuma 60 liter ning siaret yang ini. Kakak boleh tolong ditutup pintunya nggak? Makasih. Oke, lanjut ya. Ini dia teknologi mutakhir. Yang pertama, high pressure cell wall breaking. Ini akan meningkatkan tingkat penyerapan tubuh 90%. Nah, yang bikin dia dari 420 sampai 60 mililiter itu yang ini. Jadi triple concentration. Dia tetap mempertahankan seluruh nutrisi dari wolfberry, tapi menggunakan teknologi terbaru yaitu triple effect vertical film evaporation technology. Makanya 420 miligram Ningxia yang tadi itu yang segar itu bisa di-pack menjadi hanya 60 mililiter Ningxia Red. Dengan low temperature pasteurization supaya sterilisasinya bisa terjadi, dikontrol pada suhu 85 derajat. Karena di masa lalu teman-teman, kalau teman-teman ngeh ya, di masa lalu itu jus wolfberry itu dibekukan di suhu minus 35 derajat. Disimpan di suhu minus 18 derajat.
ini perlu fasilitas transportasi pendinginan terus-menerus. Tapi dengan adanya room temperature ini yang preservation ini, dia akan sepenuhnya mempertahankan kandungan efektif asli dari goji berry tanpa perlu dibekukan di suhu 35 minus atau 18 minus. Nah, ini adalah teknologi luar biasa yang memang dilaksanakan di Young Living untuk mempertahankan seluruh nutrisinya, semuanya selaras gitu ya dengan komitmen Situsil kita. Jadi ada Situsil, ada dengan cara yang sama. Jadi dari 80 ada 10 spesies yang ada di Tiongkok. Ada 3 di sini. Nih, saya kasih lihat yang ini ya. Ini, tunggu sebentar. Pointer saya semoga kelihatan ya. Nih, ada Lycium barbarum, ada Lycium Chinese Miller, ada juga Lycium verocyssimum. Jadi ada dari 10 jenis dari 10 jenis spesies wolfberry yang ada di China, di Tiongkok, ada 3 yang dikenal memiliki khasiat medis. Kira-kira menurut teman-teman mana yang digunakan oleh Young Living? Yang digunakan oleh Young Living adalah ini, Lycium barbarum ini. Digunakanlah di dalam Ningsia Red. Kenapa? Karena jenis Lycium barbarum ini paling dihargai manfaatnya karena dia punya manfaat pengobatan. Nanti kita lihat ya manfaatnya apa aja ya. Jadi Lycium barbarum yang kita punya di dalam Ningsia Red ini memang sudah digunakan di China, di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Mereka menggunakannya sebagai herbal pengobatan atau suplemen makanan di China. Dan wolfberry juga sering disebut sebagai perpaduan antara makanan, vitamin, herbal, dan obat-obatan gitu ya. Jadi memang dia adalah superfruit. Wolfberry itu adalah superfruit karena campuran dianggapnya udah makanan iya, minuman iya, vitamin iya, herbal iya, obat iya, digunakan selama 2000 tahun di China. Jadi dia memang nutrisi terapeutik, nutrisi yang bisa memiliki efek pengobatan. Itu saya nggak ngomongin syarat, saya ngomongnya wolfberry ya. Nah, terus teman-teman, ketika kita bicara tentang Lycium barbarum, ada lagi wolfberry di antara Lycium barbarum itu ada menghasilkan wolfberry nomor 7 dan nomor 10. Yang nomor 7 memang daging buahnya tebal, warnanya cerah, profil nutrisinya unggul, digunakan sebagai bahan dasar atau jus, tapi yang nomor 10 tuh sebenarnya rasanya lebih manis. Kandungan airnya lebih tinggi. Jadi populer untuk produk jus, tapi yang digunakan oleh Young Living adalah tada! Jadi yang Living menggunakan yang bahan baku terbaik. Bukan hanya untuk rasa dan tekstur, tapi terutama karena profil nutrisinya dia unggul, sehingga digunakanlah varietas nomor 7. Dari 80 jenis wolfberry, ada 10 yang ditanam di China, di antara 10 ada 3 yang punya manfaat medis, dan di antara 3 digunakan Lycium barbarum, yang di antara itu kita gunakan yang nomor 7, yang memang punya profil nutrisi unggul, yaitu yang nomor 7 ini. Oke? Oke, jadi dengan demikian teman-teman kesimpulannya adalah yang Living memang dengan cermat memilih goji berry premium yang diracik dengan kualitas tinggi. Dan dibudidayakannya secara organik, dipanen manual. Tadi kan saya udah cerita ya, dipanennya pun manual pakai tangan dan dia dengan oleh 1000 petani lokal. Jadi kebayang ya, 1000 orang harus memanen wolfberry kita yang dipakai di dalam Ningsia Red kita. Dan ini akan membantu memberdayakan para pekerja di pertanian lokal di sana. Oke, teman-teman. Jadi demikianlah ceritanya dengan berbagai macam sertifikasi yang juga kita punya untuk memastikan kualitas kita yang terbaik. Dan inilah dia pabrik kita di sana, satu-satunya perusahaan yang menerima pengakuan resmi dari pemerintah setempat karena kita mendirikan Ningxia Wolfberry Engineering Institute. Jadi ini adalah satu-satunya perusahaan yang memang diakui keresmiannya oleh pemerintah setempat. Saya masih ada beberapa slide lagi yang ingin berbicara tentang fungsi dan manfaat Ningxia. Kita lanjutkah teman-teman atau kita cukup sampai di sini? Kita lanjutkah? Kita mau lanjut tentang beberapa manfaat dari Wolfberry. Saya lihat jam dulu ya. Waduh, udah 20 menit. Saya masih bisa dikasih waktu kah? Lanjut kah, guys? Udah 20 menit nih. Sebenarnya saya mau Miran janjiannya cuma 20 menit. Miran, ini ya, 10 menit lagi boleh nggak Ibu Atfirani? Ternyata saya ngomongnya nggak bisa berhenti. 1 jam juga boleh. Oke, lanjut ya Mbak Uci, Ciria, Ciliza, Bu Rizky. Oke, semoga sebentar lagi saya bisa menyelesaikannya dengan cepat karena saya ditunggu oleh Ibu Atfirani. 10 menit lagi. Oke, 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 oke. Kita lanjut dulu ya. Oke,
udah cerita nih tentang fun fact-nya Ningxia. Seperti apa sih Ningxia yang ditanam di sana? Ditanamnya dengan tangan, di disterilisasi dengan suhu rendah, di pack dari 420 gram jadi 60 mililiter. Kita lihat ya sekarang manfaatnya. Jadi, Ningxia Red ini diambil dari buah yang namanya memang seperti batu rubi. Ini fungsinya apa sih? Kenapa sih ya? Kata orang bisa untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Aku aku ada keluhan A, udah Ningxia aja. Aku keluhannya B, Ningxia aja. Keluhannya C, Ningxia aja. Itu kadang-kadang kalau orang pikir lu jualan obat dewa atau apaan sih gitu kali ya. Tapi kan mereka nggak tahu sebenarnya kenapa ini berfungsi sebagai itu. A, B, C, D, F, E, G sampai Z. Kok bisa ya? Sebenarnya apa profil yang ada di dalam si goji berry ini yang terdapat di dalam buah batu rubi ini? Jadi teman-teman, powerful karotenoid. Jadi ada beta karoten, ada alfa karoten, lutein zeaxanthin, ada lycopene. Ini adalah karotenoid atau nutrisi yang terdapat dalam tumbuhan memang yang membuat warnanya menjadi merah dan kita hari ini akan fokus ke lutein dan zeaxanthin aja. Apa fungsinya lutein dan zeaxanthin? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Ini terdapat juga di Illuminize kita karena memang dia bagus banget untuk kesehatan mata. Nah, lutein dan zeaxanthin itu memang dia oke untuk kesehatan mata. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin, lutein itu kayak perisai gitu ya di mata kita. Kalau mata kita punya perisai itu dia kayak perisainya, dia akan melindungi seluruh retina kita, terutama bagian luarnya. Itu lutein. Zeaxanthin itu kayak pelindung lensanya kita. Jadi kan kalau retina tuh bagian luarnya dilindungi gitu sama si lutein. Zeaxanthinnya itu seperti pelindung lensa kita, dia lebih presisi melindunginya. Dan ini berdua itu punya peranan penting untuk memberikan visual yang tajam di mata kita. Jadi kalau mau digambar tuh, lupa tuh kan gue ngomong mulu jadi lupa ada tuh. Nah kalau digambar tuh kira-kira begini nih. Ini si Lute ini kayak perisai yang melindungi retina kita tuh kayak gini nih. Ini kan retina kita nih ceritanya. Terus ada makula di dalamnya. Zeaxanthin ini terkonsentrasinya di dalam makula teman-teman. Di sini nih, dia terlindungi di sini zeaxanthin. Kalau si lutein dia tuh kayak melindungi kayak perisai tajam gitu loh, gitu. Tapi kalau si zeaxanthin itu adanya di dalam makulanya. Zeaxanthin itu kenapa dia melindungi makula kita? Kenapa dia penting? Karena si makula ini adalah bagian mata yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral kita. Jadi kemampuan kita untuk melihat dengan detail, dengan jelas kalau membaca, kalau kita mengenali wajah orang, melihat objek tajam itu ada di makula. Nah, sebagai informasi tambahan, makula kita di seluruh area makula kita itu rasio ini mendukung perlindungan antara lutein dan zeaxanthin. Nanti kita lihat ya. Tapi zeaxanthin tuh lebih dominan memang ada di makula kita melebihi kadar lutein. Tapi sebenarnya kebutuhannya kayak gimana nanti kita lihat. Dan kita lihat seperti apa sih kalau terkena yang namanya ini dia. Kalau misalnya penglihatan yang sehat, itu kayak gini nih teman-teman. Penglihatannya sehat, semuanya jelas, semuanya tajam gitu ya. Tapi kalau penglihatan kita mulai terdegeneratif, jadi macular degeneration, ini biasanya sejalan dengan pertumbuhan usia. Kalau kita masih muda, penglihatan kita akan normal seperti ini, semua tajam. Tapi sejalan dengan terjadinya usia, maka akan terjadi seperti ini, makula yang mengalami degenerasi. Gambarnya terlihat buram, terdapat bercak hitam di tengah penglihatan. Ini gambaran penglihatan pasien yang namanya degenerasi makula. Jadi dia udah nggak fokus lagi, dia nggak mampu memproses gambar dengan baik. Ini tadi pentingnya kenapa adanya zeaxanthin dan lutein di dalam mata kita ya supaya penglihatan kita itu tajam. Jadi jangan sampai seperti ini gitu ya. Nah, terus, abang ada ceritanya kesehatan makula yang memang benar-benar ada sumber penelitiannya. Ini ada. Jadi dalam sebuah penelitian ditunjukkan kalau konsumsi goji berry secara rutin itu memang dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan degenerasi makula yang memang terkait usia. Supaya jangan sampai blur kayak tadi. Lalu kemudian juga bisa dilihat di sini, penelitian ini menunjukkan ya teman-teman yang teman-teman lihat di sini. Penelitian ini menunjukkan bahwa, nih, dengan mengkonsumsi 28 goji berry setiap hari selama 90 hari, ini bantu meningkatkan kesehatan makula. Berkat tingginya kandungan lutein, kandungan lutein, zeaxanthin, ini dibantu untuk meningkatkan kesehatan makula.
Tapi tahu nggak teman-teman, kan ini kan goji berry-nya dikonsumsi 28 gram ya dalam 90 hari. Dan kita tadi kan punyanya goji berry-nya berapa gram deh? Belum aku jelasin. Udah saya jelasin. Ini penelitian ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi 28 gram aja ini setiap hari selama 90 hari akan membantu kesehatan makula. Sementara goji berry yang terdapat di dalam ning Xerez kita tadi saya udah cerita berapa gram teman-teman? Ingat nggak? 420 gram benar. Yang segar 120 gram yang memang kering. Jadi kurang lebihnya ada 15 kali lebih banyak goji yang ada di dalam ning siaret kita dibanding dengan yang ada di penelitian ini. Jadi lebih oke lagi gitu ya. Jadi lebih ada 15 kali lebih banyak gitu teman-teman yang dimaksud di sini. Lalu lanjut ya. Nah, ini dia. Lalu kemudian kalau kita mau lanjut lagi teman-teman semuanya, literatur tentang karotenoid, goji berry, kesehatan makula, ini ada lagi loh, ada literaturnya. Bagaimana goji berry sebagai antioksidan ini memiliki potensi untuk mekanisme kerja molekulernya. Lalu ini ada lagi bagaimana lutein, zeaxanthin itu memang benar-benar membantu nutritional intervention against ocular disease atau di dalam kesehatan kesehatan mata. Lalu ada lagi konsumsi goji berry memang meningkatkan kepadatan pigmen makula pada orang dewasa sehat. Nah, ini ada lagi. Jadi memang banyak sekali penelitian-penelitian yang bercerita tentang lutein dan zeaxanthin yang memang bagus sekali untuk kesehatan mata dan itu terdapat di dalam ning Xerez kita gitu ya. Nah, kalau di dalam makanan sendiri, zeaxanthin di dalam makanan itu per 100 gram, kalau teman-teman lihat di sini, itu kalau berasal dari goji berry kering, itu zeaxanthinnya bisa 28 sampai 54 miligram. Tapi kalau dari goji berry segar, itu bisa 3 miligram per 100 gram. Sementara kalau dari goji berry segar, kan tadi kita cerita ya, ada 420 gram goji berry segar yang terdapat di dalam Ningxia. Meaning, di dalam Ningxia Red kita sebenarnya terdapat lebih banyak zeaxanthin dibanding karena kita punyanya ini bukan 100 gram, 420 gram. Meaning memang teman-teman semuanya, zeaxanthin yang terdapat di dalam ning syarat kita itu memang benar-benar tinggi dan sangat berfungsi untuk kesehatan makula atau kesehatan mata kita. Gitu ya. Oke, aku lanjut ya supaya bisa menyelesaikan materi-materi ini. Oke, jadi bukan hanya zeaxanthin tapi ada lagi banyak manfaat-manfaat di superfruit ini. Ini udah jam berapa? Aduh, udah tinggal 1 menit lagi. Semoga aku bisa cepet-cepet ya teman-teman. Jadi tadi kita udah cerita nih tentang kesehatan mata ya, tentang kesehatan makula, yang ternyata zeaxanthin di dalam ning Xerez kita kandungannya memang tinggi. Nah, mari kita lihat apalagi sih manfaat dari superfruit ini, si goji berry, si wolfberry ini. Ternyata teman-teman dia sangat berfungsi juga dalam hal ini ceritanya nih. Jadi ini usus kita itu bertindak sebagai tembok besar, barrier imun. Jadi kalau dia ada usus, ini adalah temboknya yang akan berfungsi supaya racun, sisa makanan, benda asing itu nggak bisa masuk ke dalam usus kita. Nah, itu fungsinya tembok si usus kita ini. Tapi kalau leaky gut atau dia mulai bocor gitu ya, kondisi di mana terjadinya kayak gini nih. Ini kan nggak bisa masuk nih teman-teman, bakteri, apa. Nah, kalau dia mulai bocor nih, salah satunya mulai bocor, maka bakteri, virus, sisa makanan, racun ini bisa masuk ke dalam peredaran darah kita gitu. Padahal harusnya nggak boleh kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai leaky gut syndrome. Semoga cukup jelas ya dengan penjelasan singkat ini. Jadi jangan sampai nih usus kita seperti ini ada leaky gut supaya semua yang termasuk ke dalam peredaran darah kita itu tetap yang baik-baik aja. Nah, gejalanya apa? Ini dia. Penyebabnya sebenarnya dia pola makannya buruk, stres juga, peradangan juga, infeksi juga, obat-obatan juga, bahkan racun juga bisa menjadikan tadi ya jadinya bocor gitu ya, leaky gut. Jadinya banyak bakteri, banyak virus, sisa makanan, racun bisa masuk ke dalam peredaran darah kita. Intinya, gimana cara memulihkannya? Saya agak cepat maaf ya teman-teman ya. Cara memulihkannya adalah perubahan pola makan, harus pola makannya benar. Manajemen stres itu penting banget, berubah gaya hidupnya dan prebiotik dan probiotik karena ini akan bisa membantu supaya flora usus yang baik, yang normal, yang membantu kita itu bertumbuh dengan lebih banyak. Ini yang mengonsumsinya ini juga paling penting untuk membantu keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Tahu nggak, teman-teman pernah dengar beta glukan nggak?
Jadi beta glukan itu adalah prebiotik. Dia adalah polisakarida gitu ya, polisakarida atau prebiotik yang jadi makanan gitu untuk bakteri baik di usus kita. Dikenal memang beta glukan ini mendukung kesehatan saluran cerna karena dia akan membantu supaya bakteri baik di usus kita tuh banyak dan berkembang supaya nggak terjadi nih yang tadi leaky gut syndrome ini. Nah, karena dia polisakarida, Ningxia red atau goji berry, wolfberry itu punya sesuatu yang mirip sama si beta glukan ini sebagai polisakarida dan sebagai makanan baik untuk mikro baik di usus, untuk bakteri baik di usus. Apa sih beta glukannya yang mirip-mirip dengan itu? Nah, ternyata teman-teman, di dalam wolfberry sendiri kita punya polisakarida juga. Lysium barbarum polisakarida, namanya LBP disingkatnya. Mirip dengan yang tadi, dia adalah makanan baik untuk flora normal atau bakteri baik di usus kita supaya nggak terjadi leaky gut tadi. Dia bisa membantu kesehatan usus. Saya nggak bicara tentang Nixiaret ya, saya bicara dengan wolfberry yang mengandung LBP. Bisa mendukung sistem pertahanan tubuh, antioksidan sehingga dia bisa bantu banget. Antioksidan itu bisa banget membantu imun tubuh kita yang tadi kita lagi bicarakan, bisa memperlambat proses penuaan terkait stres oksidatif. Tapi yang jelas dia bisa membantu kesehatan usus dan mikroflora karena dia makanan baik untuk si bakteri baik kita di dalam tubuh kita tadi. Sama-sama polisakarida, yang satu beta glukan, yang satu LBP. Nah, dilaporkan ternyata teman-teman ada loh ceritanya sebuah penelitian ini menunjukkan potensi besar dari LBP untuk mengelola kesehatan usus dengan menyeimbangkan mikrobiom usus yang tadi komunitas bakteri baik. Gimana cara kerjanya? Tada! Ini adalah gambaran dari leaky gut syndrome yang tadi saya ceritain tuh sehingga masuk bakteri dan virus tadi. Kalau kita klik sekali lagi, tada! Si LBP ini akan membentuk lapisan mukus pada dinding usus untuk menjaga supaya integritasnya tuh terjaga. Makanya dia karena dia ngasih makan bakteri baik, dia akan membantu supaya lapisan-lapisan di sini ini terjadi dengan baik dan tidak akan bocor seperti ini lagi. Semoga cukup jelas ya, walaupun agak cepat, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, dengan demikian, ada lagi nggak sih LBP atau Lysium barbarum polysaccharida ini? Dia akan membantu ke sini supaya usus kita nggak leaky gut, supaya yang terjadi hanya yang sehat-sehat saja. Dan juga dia bisa membantu imunitas, sindrom metabolik, kesehatan usus. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti saya share kok. Lalu apalagi si LBP yang terdapat di dalam wolfberry dan wolfberry-nya ada 420 gram dinding siaret kita gitu ya. Nah, ini dia bisa membantu meningkatkan mikroflora. Nah, ini dia nih. Ini LBP, ini bukan. Yang LBP ini dia bisa membantu meningkatkan kebaikan dari mikroflora kita. Meningkatkan integrasi atau kekuatan barrier usus yang tadi supaya dia tidak bocor. Menurunkan ALT, sensitivitas insulin. Ini dia bagus sekali di sana. Dia juga bagus untuk mengurangi penumpuk nih, sensitivitas insulin juga terbantu. Jadi teman-teman banyak banget fungsi dari si LBP tadi. Dan mungkin semoga mulai terjawab ya. Kok kalau lu nawarin gue untuk mata iya, untuk usus iya, untuk insulin iya, untuk ini iya, untuk itu iya. Sebenarnya jawabannya adalah karena adanya LBP atau adanya fungsi yang tadi zeaxanthin dan lutein di dalam buah wolfberry. Jangan salah, aku nggak bilang produknya, aku cuma bilang di dalam buah wolfberry ya. Semoga teman-teman makin jelas ya. Nah, oke deh, kalau begitu. Ini lebih banyak lagi nih literatur tentang LBP, Lysium barbarum polysaccharida yang terdapat di dalam wolfberry untuk kesehatan usus. Kemudian ini juga goji berry itu sebagai antioksidan alami loh. Makanya terbantulah kesehatan kita, makanya terbantulah imun sistem kita dengan adanya LBP ini atau Lysium barbarum polysaccharida ini. Nah, ternyata teman-teman di atas semuanya itu nih syarat kita sudah memiliki apa namanya clinical trial yang dilakukan oleh 160 orang dewasa di usia 18 sampai 70 tahun dan hasilnya ini sudah ada terdaftar di clinicaltrial.gov. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, sudah baca di sini. Jadi saya nggak bicara tentang wolfberry doang atau LBP doang atau lutein doang atau zeaxanthin doang. Saya bicara bahwa nih syarat sudah terbukti untuk tada meningkatkan level energi, mengurangi keterbatasan fisik,
Lalu Ning Sheret juga berfungsi secara klinis sudah diuji cobakan, meningkatkan waktu tidur, memperbaiki pola tidur juga untuk teman-teman yang pola tidurnya kurang baik, stres hariannya turun, kesejahteraan mental jadinya terjaga dengan baik, mendukung respon peradangan atau apabila ada peradangan, inflamasi, bengkak-bengkak ini juga bagus sekali. Fungsi pernafasannya juga bagus sekali dan memang untuk mata juga oke sekali. Nah, demikianlah teman-teman akhir dari cerita saya tentang Ning Syaret. Semoga cukup menjelaskan kenapa ya banyak banget fungsinya Ning Syaret gitu ya. Sebenarnya karena adanya wolfberry atau goji berry yang mengandung lithium berbarum polisakarida dan mengandung juga lutein dan zeaxanthin. Sejauh ini cukup jelaskah teman-teman tentang Ning Syaret dan terbukakah mata kita betapa kerennya goji berry dan wolfberry yang terdapat di dalam Ning Syaret kita? Boleh saya lihat dulu supaya saya langsung transfer ke Ibu Rani. Umi Rani mana nih? Miran, head spotlight. Oke, nah teman-teman kalau kita bicara tentang imun sistem atau pertahanan tubuh kita gitu ya, nggak terlepas dari pertahanan pertama dari makanan yang masuk ke tubuh kita yaitu lewat kesehatan mulut dan gigi. Jadi gunakanlah Ning Syarat memang untuk membantu pertahanan imun sistem kita, tapi jangan lupa ada pertahanan pertama yang harus kita pertahankan untuk membuat yang masuk ke dalam tubuh kita juga terjaga dengan baik. Saya serahkan kepada Ibu Atfirani, silahkan. Maafkan ya aku kayaknya kelamaan. Gak apa-apa dong. Pada happy tahu Bu Lisa. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang living Indonesia. Kalau tadi ditanya Bu Rani apa kabar? Overall alhamdulillah baik, tapi agak bindeng ya. Cuman nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa eh, membersamai teman-teman hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Cuman nanti aku agak banyak tulisan. Soalnya kita ngobrolin ada sedikit kayak research, penelitian gitu-gitu ya. Aku boleh tahu dong, aku boleh dikasih waktu berapa lama ini? Soalnya ada yang mau jemput anak, pasti ya? Boleh kasih waktu berapa lama aku? 20 menit boleh, 30? Aman sampai jam 12. Oke, sama. Saya juga aman sampai jam 12 karena harus jemput anak jam 12. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, lahir batin, sehat fisik, mental, dan spiritual. Pokoknya dalam keadaan terbaik. Apalagi yang muslim bentar lagi mau bulan puasa gitu ya. Oke, aku mau share screen dulu. Oke, yes. Tadi seperti yang Bu Lisa bilang, tadi Bu Lisa udah bahas banget eh apa namanya tentang Ning Syaret, gimana Ning Syaret bisa membantu kondisi tubuh kita dengan berbagai macam manfaatnya gitu ya. Apalagi pas bahas lithium barbarum itu tuh kayak ya bener kayak ngasih tahu obat dewa gitu. Tapi actually Ning Syaret bukan obat gitu ya. Jadi kapasitas saya di sini, saya mau cerita apa nih hubungannya kok apalah nyambungnya Ning Syaret sama mouthwash. Ya, ini sebenarnya waktu pertama kali ditelepon Bu Lisa cerita sedikit, Bu, hubungannya apa ya gitu. Saya nanya dulu hubungannya apa. Ternyata kita mau cerita bagaimana pentingnya kita memilih natural oral care ya supaya kondisi mulut kita tetap baik, tetap aman. Emang kenapa dengan oral care yang lain gitu kan ya? Oke, nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya di sini aku ada tulis your mouth is the gateway to your health. Jadi memang mulut kita ini adalah apa ya, gerbang utama dari kesehatan kita. Oh, kok bisa? Emang apa hubungannya mulut, kesehatan mulut dengan kesehatan secara umum? Nanti aku akan bahas juga, dan juga aku akan bahas perbedaan dari oral care yang komersil dengan yang natural. Nanti aku akan bahas, dan kalau mau ada pertanyaan nanti boleh teman-teman drop di chat gitu ya. Semoga nanti juga Bu Lisa bisa bacain. Nah, kita kenalan dulu. Yang belum kenal sama aku, tak kenal maka tak cinta. Udah bukan sayang lagi ya, cinta. Saya, oh gak ada namanya ya. Ya ampun, selalu begini gue bikin kenalan, pasti namanya lupa.
Nama saya Dokter Gigi Firania Sastra atau biasa disapa Rani atau kalau di YL dipanggilnya Umi ya, Umi Rani. Saya seorang istri dan ibu dari 3 orang anak, sebenarnya 4 tapi qadarullah waktu itu gugur. Saya adalah seorang full time mom, seorang dokter gigi juga, dan yang pasti entrepreneur di Young Living Indonesia. Mengenal Young Living sejak tahun 2016, jadi this year adalah my 10th anniversary. Yeay, kasih selamat dong. Oh enggak ya. Dan saat itu di tahun 2016 saya langsung jatuh cinta. Enggak tedeng aling-aling, langsung ya wow, this product is very 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 good for our health. Gitu ya. Terus punya misi membantu orang lain dalam holistic wellness dan mengajak semua wanita untuk bisa berdaya guna bagi keluarga dan orang lain. Senang berbagi kebaikan buat bekal pulang kampung saya nanti ke kampung abadi. Dan saya adalah salah satu yang living platinum leader. Oke, kenalannya panjang banget, mohon maaf. Oke, sekarang kita cerita apa ya hubungannya ya kesehatan gigi dan mulut em, dengan kesehatan secara menyeluruh. Menyeluruh tuh artinya emang ada hubungannya ya sama organ-organ tubuh kita yang lain. Misalnya jantung, paru-paru, kemudian apalagi lambung dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ya. Jadi ternyata kesehatan mulut kita gitu ya. Jadi bukan hanya gigi teman-teman, mulut ya. Nanti kita bahas juga mulut itu apa aja sih isinya gitu ya. Jadi kesehatan mulut ini ternyata closely linked atau sangat dekat dengan kesehatan secara umum. Kondisi seperti kayak penyakit gusi. Jadi di sini teman-teman kalau ada yang gusinya kayak misalnya kalau sikat gigi terus abis itu tiba-tiba bleeding atau berdarah dan berdarahnya itu kayak apa ya, ngalir aja gitu. Jadi dia, dan susah berhenti darahnya misalnya gitu ya dan ngerembes gitu darahnya. Nah, itu hati-hati teman-teman harus segera ke dokter gigi dan lakukan pengecekan ada apa di gusinya, apakah harus dilakukan perawatan, gigi dan mulut gitu ya. Kenapa? Karena dia ternyata berhubungan dengan systemic disease, dengan penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit jantung, bahkan infeksi pernafasan dan lain-lain. Wow, kok bisa? Urusannya gigi doang nih. Ternyata gigi itu bukan gigi doang, teman-teman. Oh iya, saya pernah melakukan penelitian di waktu saya ngambil S1 saya itu, ini agak lompat dikit ya. Penelitian saya itu lucu. Tingkat pendidikan seorang ibu hubungannya dengan kesehatan mulut anak. Coba kira-kira ada hubungannya nggak? Tingkat pendidikan seorang ibu Ada. dengan ada. Oke, ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Ada dong. Oke, nggak ada. Nggak ada. Oke, ada banget. Oke, terima kasih jawabannya. Aku happy banget. Dan hasil penelitian saya adalah tidak ada. Ya, tidak ada. Karena yang saya teliti waktu itu ibu setingkat yang lulusnya SMA, setingkat yang lulusnya S1, S2, bahkan S2. Dan ternyata gigi anaknya eh, lumayan berantakan gitu ya. Jadi apapun pendidikan kita itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan gigi anak. Jadi kita di sini berlomba-lomba menjadi ibu yang perhatian terhadap kesehatan gigi karena ini akan dibawa sampai nanti anak itu dewasa. Jadi aku alhamdulillah aku sampai gede segede ini udah 41 tahun. Gigiku nggak ada yang bolong alhamdulillah. Karena dulu mamahku ya parenting VOC ya. Jadi kalau sudah tidur itu saya dibangunin, dibawa ke kamar mandi, and then kamu harus sikat gigi. Dan sebenarnya itu juga yang harus kita lakukan ya. Jadi uh, nggak perlu parenting VOC sih untuk bisa membuat anak untuk sikat gigi. Karena anak sekarang ya kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan, itu dia mampu mengikuti apa yang ibu dan ayahnya kerjakan.
Jadi sebaiknya kita dulu nih yang sikat gigi. Kan mereka kepo tuh ngapain Mi di kamar mandi lama banget. Oh ya kita liatin sikat gigi, flossing dan lain-lain. Gitu ya. Dan jadi mereka sikat gigi itu atas kesadaran sendiri bukan atas paksaan. Walaupun saya sangat berterima kasih sama ibu saya waktu itu memaksa saya untuk sikat gigi. Sangat-sangat dipaksa waktu itu. Tapi aku sangat-sangat berterima kasih karena memang itu yang sebenarnya harus kita lakukan sama anak-anak saya. Bukan paksaan ya, tapi sikat gigi dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena ternyata dia ada hubungannya secara sistemik dengan kondisi tubuh kita yang lain. Nah, masa sih Bu Dokter dari mana taunya? Emang ada penelitiannya? Ada. Ya, ini PubMed-nya teman-teman kalau mau baca ini makanya tadi aku bilang aduh bacaannya agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ini namanya juga ibu-ibu pengen belajar ya. Kita ini kan ibu-ibu pengen belajar. Jadi boleh ya kita bahas satu research ini. Jadi di sini penulis bilang bahwa rongga mulut itu memang merupakan tempat tinggal dari beragamnya kelompok mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, jamur, virus, bahkan ada bakteri baik, ada bakteri buruk, gitu ya. Dan pada tahun 1879, Willow eh, Miller mengamati bahwa peran mikroorganisme oral dalam perkembangan abses otak, penyakit paru-paru, dan lambung, dan menyatakan bahwa fokus infeksi oral sebagai penyebab penyakit sistemik. Jadi pada saat itu tuh di tahun 1879 aja sudah ada ternyata penelitian yang bercerita bahwa perkembangan abses otak ya, ada abses di otaknya, kemudian penyakit paru-paru, paru-paru itu kan pernafasan ya biasanya. Lambung itu ternyata infeksi oral yang menjadi penyebab penyakit sistemiknya, gitu. Ya, kemudian dan berbagai penyakit sistemik seperti kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, ginjal, bahkan diabetes mellitus telah dikaitkan dengan mikroorganisme oral sebagai potensi sumber infeksi. Nah, kalau kardiovaskular ya, sebentar. Nah, ini dia, aku mau cerita. Bagaimana ini perjalanan penyakitnya ya? Ini udah kayak kuliah 1 SKS nih ada perjalanan penyakit. Ini kita anggap ini bakteri ya teman-teman lihat ya, bentuknya begitu ada gigi taringnya, ada kupingnya ya. Jadi dia sebenarnya makhluk hidup ya teman-teman ya. Kalau di kedokteran gigi kita itu mengklasifikasikan gigi bolong itu ada 3. Bolong yang di email, bolong yang di dentin, lalu bolong yang di saluran akar. Ya, kalau kondisinya begini, berarti dia udah kena saluran akar. Sementara di dalam saluran akar ini ada pembuluh darah, ada saluran akar, macam-macam, ya. Si bakteri ini masuk nih ke dalam sini. Berkembang biaklah dia, dia kawin, beranak, dia kentut, dia sorry ya, buang air besar, buang air kecil. Makanya mengapa kalau kita sakit giginya yang udah eh, sakit giginya yang tiba-tiba ya, lagi nonton TV, giginya cenut-cenut. Itu berarti bakterinya udah ada di dalam sini. Ya, ini jangan tunggu lagi. Mesti langsung ke dokter gigi. Oke? Terus apa tadi tuh hubungannya sama kardiovaskular, diabetes, dan lain-lain? Ternyata bakteri yang ada di dalam mulut ini bisa masuk ke pembuluh darah. Dan pembuluh darah kita ini nggak ada yang terputus ya teman-teman. Pembuluh darah kita ini bisa ke otak, dari gigi ya, ke otak, ke mata, ke telinga, ke seluruh tubuh, ke mana-mana. Jadi karena darah kita kan muter ya, seluruh tubuh tuh muter, gitu. Jadi hubungannya ada di situ, ya. Jadi apalah hubungannya ini ya gigi sama? Makanya kenapa, eh oh saya pernah juga melakukan penelitian kecil-kecilan sama teman saya waktu saya lagi bakti sosial. Itu 70% dari anak SD. Waktu itu anak SD-nya sekitar 100 sampai 150 orang. 70% itu kariesnya udah segini, udah sampai dalam sini. Dan di Indonesia juga tingkat karies itu sangat besar, itu 50% lebih. Ya, jadi yang jagain anak-anak kita kan cuma ibunya ya. Namanya juga anak-anak ya, ibu dan ayahnya. Jadi yuk kita jagain mulutnya, gigi dan mulut. Bukan jagain mulutnya ya, nggak boleh ngomong, bukan. Jagain gigi dan mulutnya ya, supaya tetap bersih sehingga penyakit-penyakit sistemik
itu tidak terjadi. Cerita dikit, aku kemarin tanteku masuk rumah sakit pneumonia, tapi ketika beliau juga ada sinusitis, terus di scan ininya, eh, kepalanya, CT scan gitu ya, CT scan hidungnya, rahangnya. Lalu leukositnya itu udah nggak setinggi yang sebelum dia masuk rumah sakit, tapi nggak turun-turun normal. Akhirnya ketika di CT scan, ternyata giginya ada yang bolong. Jadi leukosit nggak turun, itu karena giginya bolong, bukan karena si pneumonia lagi. Pneumonia mah udah beres, gitu. Ya, nah dari situ ya teman-teman ya, ketika bakteri menempel pada lemak di aliran darah, memicu penyumbatan, dan bakteri ini bisa memicu respon peradangan. Pembuluh darah bisa membengkak. Makanya kenapa kalau kita lagi ada bakteri, kemudian pembuluh darah apa bengkak gitu ya, eh misalnya apa ya, gusi misalnya, lagi infeksi, itu kan bengkak karena pembuluh darah di sekitar situ lagi banyak bakteri. Makanya terjadi pembengkakan. Dan saat itu aliran darah berkurang. Akhirnya terjadi apa? Terjadi penyumbatan. Itu kira-kira. Nah, gimana pencegahannya? Pertama, sikat gigi 2 kali sehari. Tapi, ayo coba saya tanya di sini. Sikat giginya kalau 2 hari sekali, kapan aja? Saya minta jawaban 5 orang, please. Pagi malam, 30. Kak Eka boleh kasih tahu paginya kapan, malamnya kapan? Habis sarapan dan mau bobo, mandi pagi setelah bangun tidur. Bangun tidur dan sebelum tidur. Setelah makan pagi dan sebelum tidur, pagi setelah sarapan dan malam sebelum... Ya ampun, aku terharu. Membernya yang living sering ke dokter gigi untuk konsultasi ya. Pintar-pintar sekali. Betul ya. Jadi sikat gigi itu jangan salah, bukan bangun tidur, buka mata, langsung kamar mandi sikat gigi. Enggak. Ya, kalau bangun tidur, kumur dulu, atau yang muslim biasanya sholat ya, wudhu segala macam, minum air putih. Lalu misalnya kita mau ngapain dulu, ya kan, atau mau langsung mandi, lalu kita sarapan, selesai sarapan, baru sikat gigi. Jadi kalau anaknya yang sarapannya di rumah, bekelin sikat gigi ke sekolah, itu ya. Dan malam sebelum tidur, benar banget. Pinter, yeay. Kalau gitu kita selesai aja nih Bu Lisa, udah jago. Enggak ya? Kita lanjut ya. Betul, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Flossing. Flossing itu banyak yang meremehkan teman-teman. Karena orang lebih melihat gigi bolong itu dari atas atau dari kalau kita ngelihat buka mulut gitu ya, terus oh gigi bolong aku tuh daerah atas aja. Oh kelihatan. Oh enggak, gigi aku bersih loh, ternyata nggak ada bolongnya. Tapi ternyata kita nggak tahu antara sela-sela gigi kita itu ada apanya. Biasanya suka nempel makanan yang kita nggak tahu. Dan saat sikat gigi itu nggak terjangkau kalau di antara gigi kita. Makanya kita harus ngapain? Flossing. Ya, kumur-kumur. Kumur tuh penting nggak? Nah, obat kumur yang gimana dulu nih yang kita pakai? Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ini wajib, kudu, mesti. Nggak boleh enggak. 6 bulan sekali ya teman-teman ya. Jadi setahun bisa 2 kali. Ya, mau giginya sakit, giginya sehat, giginya rapi, giginya jelek, ke dokter gigi 6 bulan sekali. Karena yang bisa melihat kondisi gigi dari kita itu hanya alat dokter gigi sama matanya dokter gigi. Jadi dokter gigi mensinkronkan antara alat dengan mata tanpa bisa dilihat mata telanjang. Sekarang malah dokter gigi banyak yang udah pakai mikroskop ya. Jadi bener-bener kelihatan tuh kalau ada yang bolongnya kecil aja. Itu udah kelihatan. Nah, itulah gunanya preventif atau pencegahan. Yang ketiga, oral care bebas kimia sintetik berbahaya agar bakteri baik bertahan. Ini apa ini? Kenapa aku merahin ya? Nanti kita lihat ya selanjutnya. Yang keempat, jika ada keluhan, ya.
Misalnya nih kita ke dokter gigi awal tahun Januari. Nanti ke dokter gigi lagi bulan Juli. Di bulan Maret tahu-tahu rasanya ada yang cenut-cenut atau rasa nggak nyaman di dalam mulut kita. Mulut ini bukan gigi doang, lidah ya. Kalau kita sudah tidak bisa mengakomodir kondisi mulut kita yang tidak nyaman itu di rumah, cepatlah pergi ke dokter gigi. Ya, karena kesehatan lidah pun itu juga mempengaruhi sering sariawan, kegigit dikit sariawan luka. Ya, nah itu bisa ke dokter gigi dan dibahas sama dokter giginya kira-kira apa. Nanti dia akan melakukan diagnosa. Oh, ibu ini masalah hormonnya nih, Bu. Misalnya. Oh, ibu nggak boleh makan goreng-gorengan, pengawet-pengawetan nih, Bu. Gitu. Ya, jadi segera ke dokter gigi. Oke, nah kita di sini kalau bahas 1, 2, sama 4, kayaknya habis waktunya. Nanti ya di next session ya, di session yang lain kita bisa bahas. Nah, sekarang kita bahas yang utama nih dari pembahasan kita, oral care, bebas bahan kimia sintetik. Kenapa? Kok harus? Oke, kita lihat anatomi dulu ya, anatomi di dalam mulut kita ya. Ada gigi, ada apa ini langit-langit. Aku pakai bahasanya yang biasa aja dulu ya. Ada lidah, ada gusi, ada anak lidah, ada tonsil. Ya, nih yang putih ini tonsil ya. Apalagi nih, ini termasuk dibilang anak lidah juga nih. Tapi namanya frenulum sebenarnya. Ya, gitu. Ini mulut kita nih. Ya. Oke, next dulu. Ada di dalam mulut tapi tidak terlihat, manfaatku luar biasa. Apakah itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada di dalam mulut tapi tidak terlihat, manfaatku luar biasa. Enzim. Enzim em, enzim itu biasanya ada di air liur, tapi kalau air liur kan kelihatan ya. Kelihatan dong air liur. Wih, enzim amilase. Ini Kak Asri nih pasti dokter nih. Ya Kak, sejawat ya Kak. Gusi kelihatan lah Cilisa. Enzim air liur. Aduh, Ciciria, Nirvana. Anda benar. Bakteri. Apa itu? Mikroflora normal atau bakteri baik. Good. Thank you ya, Ciciria. Terima kasih juga teman-teman yang udah interaktif sama aku hari ini. Ya, jadi kalau mikroflora normal, itu nggak kelihatan ya? Apa mikroflora mau dibeli? Kan nggak kelihatan ya, mikroflora normal, bakteri baik, itu kan nggak kelihatan dengan mata. Bahkan baru bisa dilihat tuh sama mikroskop elektron gitu ya. Kalau mata telanjang aja itu nggak kelihatan. Ya, nah apa nih hubungannya mikroflora? Nah, mulut ini merupakan bagian dari sistem pencernaan. Setuju ya teman-teman ya? Ini mulut masuk, ya kan? Ada ke sistem pencernaan. Ini mulut masuk ke sistem pernafasan, ya. Jadi mulut ini merupakan bagian dari sistem pencernaan dan pernafasan dan memiliki banyak fungsi seperti makan, berbicara, bernafas, gitu ya. Makanya hubungannya kelihatan jelas ya dari mulut ke pencernaan, mulut ke tenggorokan, kerongkongan, ya, tempat masuknya makanan, tempat masuknya oksigen sampai ke paru-paru. Oke. Bakteri baik di mulut kita ini seringkali merupakan pertahanan pertama terhadap mikroorganisme patogen. Kalau mikroflora normal itu baik, kalau mikroorganisme patogen itu yang jahat, ya. Dan bakteri baik ini bahkan dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Apa hubungannya ya? Oke, kita lihat ke sini dulu. Kandungan kontroversial pada mouthwash. Ya, kita langsung masuk ke mouthwash ya. Slide yang ini diraba-raba dulu, nanti kita lihat hubungannya di belakang. Ada active ingredients-nya, ada eucalyptus, menthol,
metil salisilat, timol, kemudian ada alkohol. Kira-kira kalau yang kontroversial ini tuh aktif dan inaktif ingredients-nya sintetik atau alami? Ada yang mau jawab? Kira-kira ini sintetik atau alami? Yang komersial punya ya. Oke. Eh, ya masih. Oke, sintetik. Udah ada yang jawab satu sintetik. Kalaupun diklaim dia alami, ya, boleh teman-teman tanya dulu sama produsennya. Kalau yang Living punya sih nggak perlu tanya. WA aja Bu Lisa, dijawab isinya apa aja. Oh enggak ya? Habis ini banyak yang WA Bu Lisa nih. Gitu ya. Kalau dari komersil, bisa jadi bisa diyakinkan aktif dan inaktif ingredients-nya ini adalah sintetik. Oke. Nah, kita lihat nih. Active mouthwash versus komersil. Aku mungkin nggak usah baca, tapi teman-teman bisa baca bahwa kalau yang punyanya Tips, tidak ada antibiotik sintetik, tidak ada pewangi pengawet perasa sintetik, tidak ada kandungan aktif sintetik, alkohol sintetik apalagi, dan yang paling utama, dia mengandung essential oil. Hah? Emang essential oil sekeren itu? Ternyata dia bisa bikin aman mulut kita. Oke, nanti dulu ya kita bahas. Kalau yang komersil, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Ini dia nih hubungannya. Pengaruh obat kumur terhadap mikrobioma mulut baik, buruk, atau seimbang. Nah, di sini yang dibahas adalah sebuah obat kumur ya yang berlabel ingredientsnya adalah chlorhexidin. Ternyata chlorhexidin dapat menyebabkan disbiosis. Apa itu disbiosis? Ketidakseimbangan populasi mikroba, yaitu bakteri baiknya berkurang, patogennya meningkat di dalam tubuh, bukan hanya mulut, teman-teman. Ya, jadi nggak heran kalau kita punya anak, batuknya nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi kita memang lagi pengguna misalnya obat kumur yang mengandung antibiotik sintetis. Gitu. Kenapa? Karena bakteri baiknya jadi kayak keganggu, mati juga dia. Karena antibiotik sintetik itu tidak bisa memilih mana yang mikroflora normal, mana yang mikroorganisme patogen. Semua dibabat habis sama dia. Akhirnya, yang tadinya mikroflora normal atau bakteri baik itu dibutuhkan oleh tubuh sebagai garda terdepan untuk mempertahankan diri, hilang. Terjadi ketidakseimbangan, akhirnya kita jadi satu gampang sakit kalau sakit dalam waktu jangka lama. Gitu ya. Nah, ini lagi kandungan kontroversial toothpaste. Ada namanya PEG8. Itu nanti teman-teman searching sendiri ya dia apa. Ada yang namanya CLS yang mana dia tidak berguna ya. Si busa ini sebenarnya tidak ada gunanya di dalam ini mulut kita ya. Dan dia ada namanya alkohol 38B. Ini apa? Kita bisa googling sendiri. Apa perbedaannya nih? Tips toothpaste sama komersil. Ini lagi. Tidak ada fluoride sintetik, perasa pewangi pengawet sintetik tidak ada, tidak ada SLS, yang mana SLS itu sebenarnya tidak perlu ya, dan mengandung essential oil. Oke? Nah, lanjut. Apa hubungannya lagi? Yang pertama tadi, kalau kita pakai yang mengandung bahan-bahan sintetik berbahaya, dalam mulut kita, biota baiknya atau mikroflora normalnya atau bakteri baiknya itu bisa hilang. Yang kedua, jika ada bahan-bahan kimia sintetik berbahaya, akan terlalu mudah terserap oleh pembuluh darah.
di bawah lidah kita. Karena di sini sangat banyak pembuluh darah. Kalau ada yang orang tuanya minum obat jantung, biasanya taruhnya di bawah lidah ya. Kenapa taruhnya di bawah lidah? Karena prosesnya sangat cepat mempengaruhi kondisi jantungnya supaya lebih baik. Begitu juga kalau oral care kita mengandung bahan sintetik berbahaya. Segitu cepatnya dia menyerap, segitu cepatnya dia menumpuk di pembuluh darah, segitu cepat juga dia numpuk di liver kita sebagai tempat penyaring racun. Udah gitu livernya bisa keluarin nggak? Bisa. Tapi dia nggak bisa cepet ngeluarinnya. Satu-satu, pelan-pelan. Sementara kita sikat gigi kumur-kumur dari umur 6 bulan, dari umur 1 tahun sampai sekarang umur 41 tahun saya. Kebayang nggak berapa chemical sintetik yang udah masuk ke dalam tubuh kita? Melalui oral care. Nah, terus apa dong yang paling wow yang ada di mouthwash-nya kita? Ini dia, si tokoh utama. Ya, Tips Essential Oil. Dan kita tahu pasti Tips Essential Oil ini eh, isinya adalah essential oil single yang mana memiliki ingredients atau kandungan yang luar biasa. Saya hari ini nggak akan bahas semua, nggak akan bahas clove, lemon, cinnamon bark, radiata, rosemary, nggak akan bahas satu-satu karena panjang banget. Tapi cukup satu mewakili semua. Saya akan bahas clove sedikit. Bulan ini clove juga lagi diskon ya, Bu. Oke. Clove itu nama apa ya? Nama tanamannya itu adalah Syzygium aromaticum. Dan dia terdiri dari 70 sampai 90% eugenol. Yang mana bertindak sebagai antibakterial, mampu menghancurkan dinding sel dan membran sel. Dari si bakteri ya, bukan dari manusianya, dari si bakteri. Oke. Pernah nggak ke dokter gigi terus dia ditempelin obat rasanya cengkeh? Pernah? Ada yang pernah ke dokter gigi di sini? Oke. Pernah, bener rasa cengkeh, yes. Itulah dia, si Syzygium aromaticum ini. Ya, si clove ini ya. Jadi biasanya dokter gigi kalau udah taruh eugenol, itu biasanya kalau lagi mau mengurangi rasa sakit, mematikan bakteri yang ada di dalam gigi. Kemudian membersihkan saluran akar supaya siap untuk dilakukan apa namanya perawatan saluran akar. Gitu ya. Oke. Ih, itu mah bisa-bisanya Umi Rani aja tuh bilang clove itu banyak mengandung, sorry, Psyllium aromaticum banyak mengandung antibakteri gitu. Enggak, Kang Narang. Ini ada researchnya. Ya, dari PubMed juga, yang mana di sini disebutkan minyak esensial cengkeh terdiri dari banyak molekul aktif dengan eugenol sebagai komponen utama. Dan Syzygium aromaticum secara tradisional digunakan untuk gangguan usus, lambung. Jadi dia bukan urusan gigi aja. Usus, lambung, pilek, flu, kebersihan mulut, kerusakan gigi, dan untuk analgesiknya. Kenapa bisa begitu? Karena essential oilnya telah menunjukkan aktivitas antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, bahkan sampai ada anti kanker segala. Coba teman. Ini bukan Bu Rani yang ngomong, bukan dokter Rani yang ngomong, bukan. Ini penelitian yang berbicara. Ya, jadi ini sudah diteliti. Jadi kalau misalnya lagi sakit perut, butuh manfaat dari si apa ini namanya Psyllium aromaticum yang ada di dalam clove, ya udah oles aja clove di perutnya. Siapa tahu bisa membantu untuk lebih rilis rasa sakitnya. Karena dia mengandung analgesik atau apa ya? Anti sakit. Analgesik itu apa ya? Anti sakit ya. Anti nyeri, anti sakit. Anti nyeri ya Allah, anti nyeri. Maaf ya.
anti nyeri gitu ya. Jadi clove itu bukan cuma buat di diffuse atau buat anget-anget doang. Manfaatnya sangat banyak. Udah itu yang aku bahas dari tips satu itu aja. Dari satu itu aja udah luar biasa wow-nya sehingga membuat oral care dari yang living itu sangat-sangat manfaatnya luar biasa. Dan aku di sini mau berbagi resep ya ke teman-teman. Ini maaf ya ada NFR-nya. Karena ini yang saya buat di rumah. Jadi kalau misalnya apa ya eh, rasa nggak nyaman di tenggorokan misalnya, terus udah gitu udah rasa-rasa perih-perih, saya selalu suka bikin ini mouth spray ini. Ya, jadi ada Tiff mouthwash-nya, satu sendok teh aja. Habis itu karena Tiff mouthwash ini juga berfungsi untuk menyatukan air distilasi dan essential oilnya. Itu ya teman-teman ya. Dan ini adalah oral care produk yang ada di Yang Living yang saya pakai sekeluarga. Ini dental floss pun saya harus dari Yang Living. Karena yang komersil itu dia ada kayak pewangi sama perasanya dan mereka tidak bisa menjamin itu alami. Jadi saya cari jauh nggak apa-apa deh. Ayo Yang Living Indonesia memasukkannya ke dalam produk-produk Yang Living Indonesia. Itu ya. Untuk anak-anak juga saya pakai yang odolnya anak-anak. Oke, thank you and stay healthy buat teman-teman semua yang di sini masih mendengarkan aku dengan seksama. Terima kasih sudah mendengarkan sharingan aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih Umi, terima kasih teman-teman semua. Oke, oke, oke. Baiklah kalau gitu. Oke, saya mulai membacakan ya Umi apabila ada pertanyaan. Masih sempatkah Umi? Karena Umi sebenarnya ada yang sedang berada di rumah sakit. Nggak apa-apa, masih masih oke. Masih bisa ya? Oke, di Ya, stop share dulu mungkin Ibu Atirania di Sastra. Nanti oke, kita sebentar. kita post di ini ya di Notion ya. Semua materi dan kemudian rekaman juga akan ada di sana. Saya coba lihat ke atas ya teman-teman. Kayaknya banyak komentarnya tuh tentang ini deh, tentang cerita-cerita gitu ya apa yang dialami di sendiri ataupun di keluarga. Tapi kayaknya tadi ada. Oke, dari Bu Juni, Umi. Anakku setelah scaling giginya parah ya karang giginya. Nah, adiknya nggak scaling tapi giginya bagus-bagus aja. Bisa dijelaskan nggak, Umi? Kenapa ya? Ada yang scaling parah karangnya memang ya. Terus ada yang nggak scaling tapi giginya bagus-bagus aja gitu. Kenapa ya, Umi ya? Dulu dia pernah menjelaskan sih Oke. sebenarnya. Wah, ini pertanyaannya menarik banget. Karena kan kita karena mungkin punya anak lebih dari satu gitu ya, jadi kita kayak membandingkan kok si A di scaling rajin, tapi cepet gitu ya. Kalau Toto ada lagi, kalau si B kayak di scaling jarang tuh ya. Nah, jadi gini, tubuh manusia itu berbeda-beda. Tadi kakak siapa ya namanya? Bu Juni, Kakak Juni. Ibu Juni, kakak Juni. Jadi manusia ini kan semuanya kondisi tubuhnya berbeda-beda. Eh, ada orang yang tingkat pertumbuhan karang giginya itu cepat gitu. Jadi ada yang dia emang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dia nggak bermasalah dengan karang giginya gitu. Terus apa yang bisa membedakan? Makanannya sama, odolnya sama. Yang kita nggak bisa ukur adalah tingkat mikroflora tadi. Hmm. Makanya dengan sebaiknya gunakanlah yang oral care yang tidak mengganggu mikroflora normal gitu. Loh, tapi kan odolnya sama. Oke, Hmm. sama. Tapi balik lagi, kita lihat lagi enzimnya. Bagaimana tubuhnya memecah enzim. Bagaimana mulutnya memelihara si mikroflora tadi sehingga tak mudah mati. Hmm. Bagaimana tubuhnya memproses makanan yang masuk. Hmm. Itu nggak bisa kita ukur. Tapi nggak masalah. Karena gigi yang banyak pun kita perbaiki, kita bersihkan secara teratur, akan meningkatkan kualitas dari gigi dan mulutnya.
gitu. Dan membersihkan karang gigi kan tidak semenakutkan itu ya. Mungkin bunyinya memang Iya, gitu agak dulu gitu ya. heboh Cuman ya kita bisa, bunyinya. tapi kita bisa memberikan apa ya insight ke anak-anak bahwa ini adalah cara mama untuk memelihara kamu, untuk lebih menyehatkan kamu gitu. Oke, Seperti itu. terima kasih. Memang beda-beda ya kondisi tubuh dan kondisi mikroflora masing-masing orang. Umi, ada lagi. Kalau pakai dental floss bisa bikin gigi berjarak nggak ya? Nah, aduh, ini pertanyaan bagus banget. Aduh, dental flossku ada di tas mana ya? Tadi udah Kamu mau bawa jangan ke sini kasih tahu lupa. brandnya ya, jangan kasih tahu brandnya. Jangan kasih tau brandnya. Kan brandnya yang Living punya nggak boleh? Oh ya boleh dong. Boleh dong. Aku Tapi pakainya bilang yang itu Living kan tadi aku NFA. udah bilang. Oh bilang dong. Kan udah aku tulis tadi di itu Ah, bahwa ini ada NFR. Aku pakai sendiri, ya kan? Tadi aku bilang aku nggak berani pakai dental floss yang lain karena ada perasa dan pewangi betul, betul, sintetiknya. Jadi betul. aku pilih nggak apa-apa jauh-jauh cari di Singapura. Terus habis itu aku pakai gitu ya. Tapi saya lupa saya taruh di tas yang satu lagi. Oke, gini aja saya kasih tahu pura-puranya benangnya mana ya? Gak ada sesuatu yang bisa pakai. Oke, gini aja deh. Pura-puranya di benang ya teman-teman ya. Mm-mm. Jadi kalau kita pakai dental floss supaya gigi kita tidak renggang, teman-teman masukin benangnya, bukan ditarik ke bawah, ya. Jadi masukin, lalu tarik Jadi dari sini ke sini, keluar. misalnya ini dari sini ke dalam atau dari Heeh. dalam keluar. Heeh. Kan benangnya dimasukin tuh di giginya, ya. Benang kan masuk tek gitu ya. Hmm, Biasanya kan kita tarik lagi. mm-mm. Jangan taruh, tarik ke depan. Tapi pas waktu naruh dari atas ke bawah. Yes. Pas naruh kan gini kan? Masuk tapi tetap dari, ya. Pas naruh gini, Ah, terus kan gini, tarik gini, ke gini, depan. gini, gini. Terus tarik ke Ya, depan. Oh, tarik ke depan. Ya, jangan ditarik ke atas lagi. Karena itu kayak bikin tekanan ya ke daerah atas gitu. hmm. Oke, Gitu. terus kalau tadi sudah jelas ya Kakak Asri. Kalau tadi kita kan minimum 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kalau misalnya ada kayak kita kadang-kadang di kantor tuh bukan kadang-kadang sih habis makan siang kita sikat gigi lagi gitu. Terus ada yang memang misalnya sampai 4-5 kali sehari pakai toothpaste kok, pakai toothpaste. Boleh nggak sih Umi disarankan nggak sih? Boleh, asal oral care-nya yang tidak mematikan mikroflora normal. Hmm, Ya, karena dia tidak mengancam mikroflora normal. Dan kalau di Muslim pun kan kita juga disunahkan sikat gigi itu pakai siwak itu kayu ya, itu 5 kali malah setelah oh wudhu ya, atau sebelum gitu. Jadi actually kalau bahannya natural, alami, nggak masalah. oke. Oke, lalu kemudian ada satu lagi nih pertanyaan, Umi itu tadi mana ya? Oh iya, kalau menurut pandangan Umi tentang oil pulling, Oil pulling tuh bagus. Aku ngelaksanain juga pakai biasanya pakai minyak nabati ya. mm-mm. Terus abis itu kalau ada yang eh, apa namanya biasanya yang apa ya yang merasa bahwa odol-odol di Indonesia ini sangat banyak ancamannya terhadap mikroflora mulut gitu ya. Mereka Mm-mm. lebih memilih oil pulling. Aku ngerjain, tapi karena yang Living punyanya alami, oil pulling juga, sikat gigi juga. Kalau aku Ya. ya. Jadi oil pulling juga sikat gigi juga ya. Yes. Terus tadi boleh tolong share sekali lagi nggak sih Umi mouthwash yang bisa di-share misal dicampur dengan air? Oh, Oh, ada resep mouthwash. Oh ini mouthwash, bukan tadi mouth spray ya yang di-share ya? iya, iya, iya. Tadi mouse spray. Kalau mouthwash aku nggak punya. Punya YL aja aku pakai. Hmm, nggak pernah dicampur air sama kita ya. Iya, betul. Kecuali buat anak-anak. Anak-anak, iya Kalau misalnya betul. anak-anak kan rasanya kan karena ada tips oil Ya. gitu-gitu ya. Jadi kayak agak cekit-cekit ya. Apalagi anak-anak yang masih mungkin belum biasa. Mm. Boleh campur air distilasi. Mungkin berapa ya? 1 banding 2 lah ya. Tips kumurnya 1, airnya 2. Boleh. Untuk latihan anak-anak.
Tapi anakku dari sejak umur yang gede itu dari dia kelas TK ya kalau nggak salah aku pakein. Sekarang dia udah mau SMP. Hmm. Itu setelah kelas 2 tahun dia pakai ya kelas 2 SD itu ya udah biasa dengan rasa itu. Jadi ya udah pure aja pakainya. Nah, jadi dulu tuh aku juga cerita ke buat Firani, anak gue nggak mau kumur-kumur nih, gimana nih caranya nih? Terus beliau menyarankan, ya Ya. udah, lo coba dulu ya 2:1. Jadi memang satu mouthwash tips, sudah gitu dua air, lama-lama jadinya 1:1. Jadinya apalah lebih lebih konsentrat lah. Lama-lama udah nggak di ini lagi teman-teman, udah nggak dicairkan lagi karena memang yang anak-anak anakku ya terutama nggak suka memang karena terlalu tajam rasanya. Tapi dengan pengenceran seperti tadi itu sebenarnya bukan untuk diencerkan, tapi lebih ke arah latihan supaya dia lama-lama tuh terbiasa dengan itu gitu. Jadi itu yang aku alami dan aku dulu nanya sama buat Firani juga, gimana nih caranya anak gue kagak mau nih gitu. Disarankan seperti Yes. itu. Terus gigi yang terinfeksi, ini mah dulu saya juga pernah konsultasi ke Ibu Atfirani. Umi, untuk gigi yang Dan infeksi dimarahin dan ya kalau ke dokter gigi. untuk gigi yang terinfeksi wajib PSE nggak sih root canal? Wajib kudu mesti. Jadi Oh. tadi kan aku cerita tuh, eh ini jadi konsultasi gigi nggak apa-apa lah ya Bu Lisa ya. Yalah, kan untuk Jadi, pengetahuan kita semua. Mungkin ada teman-teman ya di sini yang betul. belum kenal apa yang namanya PSA. Nanti mungkin dijelaskan sedikit dan kenapa penting untuk melakukan PSA loh. Pengalaman gue pribadi dong. Silakan Yes. Umi. Iya, lu harusnya ngomong enggak ya? Oke, jadi kenapa harus tadi seperti yang aku cerita bagan yang gigi dan bakteri-bakterinya itu ya. Kalau aku share lagi deh biar yang visual bisa Lihat. bisa bisa aman gitu melihatnya ya, sebentar. Jadi sambil menunggu, Jadi saya waktu itu dimarahin sama beliau nih yang ada di sebelah saya ini nih. Masalah PSA, serius dia kalau udah marah ya parah banget loh. Gue sampai ketakutan. Ya 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 ya, gue sempet ke dokter gigi ya ya ya. matanya sampai melotot-lotot tuh. Ya kan demi dirimu, Bu Lisa, ya kan? Tuh. Nah, ini kalau ada yang disarankan dokternya untuk root canal treatment, itu wajib. Karena apa? Kalau si bakteri udah sampai ada di dalam saluran, kalau udah root canal, berarti kan udah saluran akar ya mainannya ya. Kalau sudah sampai di sini, dia akan menginfeksi kemana-mana nih. Lihat nggak? Di sini ada arah panah ya. Ini bakteri masuk, masuk, masuk. Terus masuk lagi nih dari sini. Bisa jadi dari gusi dia masuk. Terus nanti dia masuk ke pembuluh darah. Akhirnya dari pembuluh darah sini masuk ke jantung. Bisa. Namanya miokarditis. Jadi kalau miokarditis itu adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh bakteri dari gigi. Makanya kalau kita MCU, terus terjadi aritmia, terjadi, tadi kayaknya aku baca di chat juga ada yang aritmia ya. Mm-mm. Terjadi aritmia, kemudian gangguan jantung, cek deh giginya. Tapi kalau bisa anak-anak kita jangan sampai sakit jantung dulu, atau ya baru Mm-mm. benerin gigi ya. Jadi habis ini nih nanti langsung appointment ke dokter gigi gitu ya untuk cek gitu ya kira-kira Bu. Baik, kalau dari Citina ini sama nih ceritanya sama kita-kita di sini pasti pakai tips toothpaste, pakai tips mouthwash itu memang bikin karang gigi kabur. At least Setuju. setuju banget jadi apa namanya karang giginya menipis terus udah gitu scalingnya jadinya nggak tetap ke dokter gigi 6 bulan sekali tapi scalingnya jadi lebih jarang karena karang giginya lebih Yes. sedikit munculnya. Aku Oke. ya dokter gigi kan juga dentis needs dentis ya. Jadi aku kan Mm-mm. ke dokter gigi juga walaupun suamiku dokter gigi tapi dia suka yang udahlah kamu kasih Sarah aja misalnya gitu ada temenku gitu ya. Eh dia suka menghindari enggak nih. Maksudnya dia pengen yang bagus gitu. Jadi temanku ada spesialis konservasi gigi, aku selalu kontrol sama dia. Jadi kalau aku kontrol gigi setahun 2 kali, sebelum aku pakai tips whitening, tips aroma bright gitu ya, itu karang gigiku bisa 6 bulan sekali aku pasti scaling. Terus dia tiba-tiba WA aku, Kak, lo kok nggak ke klinik-klinik? Lo nggak kontrol? Oh yaudah deh, besok gua ke sana. Terus dia langsung bilang, lah kok karang gigi lo nggak ada? Itu aku udah 2 tahun nggak ke dia. Lo kok karang gigi lo nggak ada? Oh iya dong, yang sekalian promo dong. Tapi Lo loh pakai apa soft Kak? selling.
Iya, lo pakai apa Kak? Pakai ini. Nanti gue kalau praktek gue mau saranin ini ya ke pasien gue bilang gitu. Cakep lah. Oke, makasih Umi Eh, testinya. Terus Bu Mai nanya, kalau gigi anak-anak udah terlanjur caries nih, apa yang harus dilakukan ke depannya? Masih ada harapan nggak nanti giginya bagus? Umi, stop share dulu. Nah, oh iya bentar. Ini mau ngasih tahu ini nih, caries dulu nih. Oh iya, Nah, iya bener. kalau gigi anak-anak Umi Bu Umi Gita, eh, gini, dia memang berganti Mm-mm. ya. Anak-anaknya usia berapa dulu nih? Dia akan berganti. Tetapi misalnya bolongnya umur 6 ya, gigi belakang nih ya. Bolongnya umur 6 gantinya baru umur 9. Masa 3 tahun kita biarin bakteri di gigi anaknya, di mulut anaknya, yang mana si bakteri nanti bisa kemana-mana, nggak dibersihin, terus masuk ke pembuluh darahnya tetap. Karena gigi anak itu tetap punya akar begini, Bu, Hmm. teman-teman. Hmm. Punya akar begini, tetap punya saluran akar, ada Hmm. syaraf, ada sampai gigi di bawahnya ini dan ini resorpsi atau terserap oleh tubuh ya, akarnya ini terserap oleh tubuh, hilang, Sorry Umi, barulah anaknya ini umur 5 tahun. Bu Mai 5 tahun. anaknya umur 5 tahun. Oke, 5 tahun berarti gigi yang belakang itu baru tumbuhnya umur 9, Bu Mai. Harus kudu mesti. Jadi Umur boleh 9 tunggu kenapa Umi? sampai. Umur 9 kenapa? Kenapa? Umur 9 kenapa? Tumbuhnya baru umur 9. Untuk Gigi belakang. oh, gigi belakang. Nah, yang kariesnya gigi apa, Bu Mai? Kalau gigi belakang itu umur 9 bertumbuh. Jadi tetap ke dokter gigi, entahlah nanti dibersihkan aja, yang penting bakterinya hilang dulu, ditambal sementara, nanti bisa berganti gigi. Hmm. Oke, karena toh nanti dia akan berganti gigi susunya ya, jadi gigi tetap ya. Ya, Oke. Dari betul. Kakak Ruri, anaknya ini masuk usia 9 tahun, Umi. Gigi susunya baru tanggal 2. 9 tahun gigi susu baru tanggal 2. Oke. Nah, ini udah mulai harus panik atau gimana ya? Gigi susu tanggal 2 itu berarti yang depan ya, baru yang ganti ya. Harusnya ya, harusnya yang depan ya. Kalau umur 9 itu gigi belakang ini ada satu yang udah ganti harusnya. 9. Gigi depan udah harus ganti empat-empatnya. Hmm. Berarti Tapi baru apakah tanggal mulai 2 ya? dia baru tanggal 2 loh. Hmm. Betul, 2 yang bawah kata Kakak Ruri. Oke, sebenarnya nggak perlu panik, tapi harus ronsen panoramik, lalu bawa ke dokter gigi, lalu tanyakan, minta dicek ada benihnya nggak di bawah giginya, Hmm. khususnya yang gigi depan. Karena Hmm. harusnya sih gigi depan udah copot semua, harusnya. Lo ya kalau jawab pertanyaan di sini, oke, gak usah panik. Giliran gue yang nelpon, lo tuh ya PSA cepetan segera ke dokter gigi. Weng, 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 weng. Gue dipelototin. Tapi kalau di sini, oke, gak usah panik. Beda loh dia kalau ke AQ, langsung AQ dimarahin sama dia. Galak banget, serius. Marah sayang. Ya betul 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 betul. Oke, ada yang lainnya testimoni dan terima kasih teman-teman yang berbagi cerita di sini. Saya nggak bacain nggak apa-apa ya, tapi terima kasih berbagi cerita. Saya akan bacakan lagi. eh oh, Kakak Priyanti, boleh ya Umi? 2 pertanyaan lagi boleh nggak Umi? Iya Kakak Muri Boleh. harus pakai panoramik ya. Tadi Umi udah bilang ya. Baik 2 lagi ya teman-teman ya. Anak saya 6 tahun gigi belakangnya kanan kiri bolong. Waduh. Udah ada gusi yang tumbuh, sudah ada gusi yang tumbuh dibawa ke dokter gigi cuma dikasih obat. Ini maksudnya minta saran atau gimana ya Bu Priyanti ya? Baiknya seperti apa? 6 tahun, gigi belakang kanan kiri bolong, udah ada gusi tumbuh. Mungkin, oh baiknya gimana? Oke, gusi tumbuh itu di bagian dalam giginya ya, Bu, Kak Priyanti. Mm-mm. Oke, kalau bisa bawanya ke umurnya berapa? 6 tahun ya. Kalau bisa bawa ke dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Biasanya kalau SPKGA dia nggak akan kasih obat, tapi kasih tindakan untuk bersihin si gusi itu. Kecuali ketika di foto ronsen, lalu benih giginya sudah naik dan sudah terjadi resopsi akar gigi susu,
Maka dokter gigi itu nanti akan paling bersihin gusinya aja di tengah, habis itu ditunggu observasi sampai giginya tumbuh. Tapi harusnya kalau 6 tahun belum, gigi belakangnya harusnya belum tumbuh. Kecuali kalau infeksinya akut, dia mungkin jadi resopsi resopsi duluan ya. Jadi bisa jadi benih giginya masih jauh. Nah nanti itu tindakannya biasanya giginya dicabut, habis itu dikasih Break. kayak semacam retention gitu, Hmm. untuk supaya giginya nggak maju nggak mundur. Tapi harus dilihat dulu fotonya. Nah, jadi intinya gigi susu itu tanggal itu mulai umur berapa sih, Umi? Karena pertanyaannya mirip-mirip nih kayaknya. Ya, umur lagi-lagi semua orang berbeda. Ada yang umur 5 gigi depannya udah dempetan gitu, udah tumbuh ya. Ada anak kedua tuh keduaku kayak gitu. Jadi umur 5 itu dia yang depan udah harus copot. Hmm. Ada yang tapi range waktunya yang aku pelajarin itu umur 5 sampai 7 tuh gigi depan. Hmm. Jadi kalau misalnya lebih dari itu ya memang harus dikonsultasikan. Oke. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan kalau memang berada di luar range yang tadi ya. Ya. Oh, aku mau jawab dikit Kak Dila. Itu 6,5 tahun belum ada gigi susu yang goyang dan tangga. Coba cek di bagian dalamnya. Ada sesuatu yang menonjol kah di situ? Diraba aja pakai tangan yang bersih. Oke. Baiklah. Terima kasih Ibu Atfirani Adi Sastra. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di siang hari ini. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang imun tubuh yang memang Ning Syarat bisa membantu. Dan kemudian juga ternyata pertahanan pertama kita itu adanya di gigi. Yang kebersihan gigi dan mulut ternyata bisa bersifat sistemik yang tadi dijelaskan oleh Ibu Atfirani. Jadi hati-hati sekali dengan kebersihan gigi dan mulut. Gunakan hanya eh, produk-produk yang memang berbahan alami yang karena gigi dan mulut itu punya banyak saraf dan pembuluh darah yang cepat sekali menyerap apapun yang kamu taruh di sana gitu ya. Ya, Jagalah flora betul. gigi dan mulut dengan baik, jagalah flora usus kamu dengan baik juga dengan produk-produk terbaik dari Yang Living. Sudah 1,5 jam, baik. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir di siang hari ini. Kita ketemu lagi ya di training-training Yang Living berikutnya. Dah semuanya. Maaf, lahir batin kalau ada salah-salah. Dadah.